Aku baru seminggu kerja di rumah besar ini. Katanya sih, ini rumah seorang CEO muda yang sibuknya nggak kira-kira. Tapi dari semua yang ku kenal, belum ada orang sesibuk dan semisterius Nyonya Cassandra. Wanita itu jarang keluar kamar. Kalau keluar, selalu pakai pakaian rapi dan ekspresinya dingin banget, kayak patung di hotel bintang 5. Ray, suara teriakan itu bikin aku hampir menjatuhkan piring. Aku yang lagi nyapu karpet kamar tamu spontan berdiri tegak. Iya bu, ke kamar saya sekarang. Nada suaranya tinggi, terdengar dari lantai atas. Aku mengernyit bingung. Biasanya beliau nggak pernah manggil pakai nada seperti itu. Begitu aku naik ke atas dan membuka pintu, aku langsung beku di tempat. Cassandra berdiri di tengah kamar, rambutnya masih basah. Tubuhnya hanya dibalut handuk putih yang melilit sampai paha. Matanya menatap tajam tapi aku malah terpaku bukan karena takut, tapi karena panik luar biasa. Kenapa AC di kamar saya bocor? Apa? Bocor bu, suaraku patah-patah. Jangan pura-pura nggak tahu. Saya bangun-bangun, air netes ke kasur saya. Aku menatap langit-langit, mencoba fokus. Mungkin pipa di dalam plafon bu. Cassandra menghela napas, tangan kirinya memegang handuk yang jelas-jelas hampir melorot. Ya sudah perbaiki, jangan cuma berdiri. Iya, siap bu, tapi aku agak ragu. Ada apa lagi? Bu, mungkin sebaiknya ibu ganti baju dulu. Ia berhenti sejenak, menatapku tajam, lalu menandok. Seketika matanya membesar. Astaga, handuknya memang melonggar di ujung. Ia langsung berbalik cepat. Wajahnya merah padam. Keluar, aku buru-buru mundur sambil menutup pintu. Tapi dari luar, masih kudengar suaranya. Dan jangan cerita ke siapapun. Aku berdiri di koridor, menatap pintu kamarnya yang tertutup rapat, sambil menahan tawa gugup. Ya, awal kerja udah kena marah. Tapi kenapa malah deg-degan begini? Dari dalam kamar terdengar suara pelan. Saya masih dengar, maaf bu, kataku spontan. Dan di balik pintu, entah kenapa, terdengar satu tawa kecil yang mencoba ditahan. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku tahu kalau bos sekeras Cassandra ternyata juga bisa kelabakan. Sejak kejadian pagi itu, suasana rumah jadi agak aneh. Aku jadi sering nunduk tiap lewat depan kamar Cassandra. Takut-takut kalau beliau masih marah gara-gara insiden handuk melorot itu. Tapi di sisi lain, entah kenapa tiap ingat ekspresinya yang panik waktu sadar, aku malah senyum sendiri. Pagi ini aku lagi beresin vas bunga di ruang tengah. Waktu suara hak sepatunya terdengar dari tangga. Cassandra turun dengan setelan kerja warna abu muda, rambutnya dikunci rapi, wajahnya seperti biasa, anggun, tapi dingin. Aku pura-pura sibuk merapikan daun bunga. Ray, Doug. Aku tegak seketika. Iya bu. Dia berhenti di depan meja, menatapku datar. Tentang yang kemarin. Aku langsung menunduk. Saya nggak cerita ke siapapun bu. Sumpah. Dia menyipitkan mata. Saya tahu kamu nggak berani, tapi kamu juga nggak usah kelihatan tegang setiap lihat saya. Saya bukan hantu. Aku nyengir kikuk. Hehe. Iya bu, cuma takut salah ngomong aja. Bagus. Dia melangkah ke sofa, menaruh tas kerja. Tapi sebelum sempat lanjut, aku refleks nyeletuk. Bu, AC-nya udah saya benerin. Nggak bocor lagi kok. Cassandra berhenti. Tatapannya langsung naik ke arahku. Dan entah kenapa, ujung bibirnya bergerak sedikit. Hampir seperti senyum. Tapi cepat banget hilangnya. Oh ya, katanya datar. Iya bu, saya cek langsung ke plafon. Sekarang aman gak bakal netes lagi. Dia mengangguk pelan, lalu mendadak berkata, baiklah, angkat galon di pantry nanti ya. Aku bingung. Galon? Iya, air minum. Kamu pikir saya minum parfum? Katanya cepat. Nada suaranya datar, tapi jelas-jelas menggoda. Aku nyaris ketawa tapi kutahan. Siap bu. Cassandra melirik sekilas. Mungkin sadar aku menahan tawa. Kamu ketawa? Enggak bu, saya cuma tersedak udara. Dia mendesah pelan. Dasar. Lalu mengambil tasnya dan berjalan ke pintu keluar. Tapi sebelum benar-benar keluar rumah, dia sempat berhenti di ambang pintu dan berkata tanpa menoleh. Dan jangan lupa, kalau mau masuk kamar orang,
Ketuk dulu, siapa tahu saya lupa lagi pakai baju. Pintu tertutup. Aku membeku di tempat, antara pengen ngakak dan pengen kabur. Hari itu, aku resmi sadar satu hal. Di balik wajah dingin dan jabatan CEO-nya, Cassandra ternyata punya sisi manusia juga. Sisi yang bisa bikin aku deg-degan tanpa alasan. Sudah 3 hari sejak kejadian itu, tapi suasana antara aku dan Cassandra masih aneh. Bukan dingin, tapi canggung. Kadang kalau aku lewat di depan ruang kerjanya, dia pura-pura sibuk mengetik. Padahal, jelas aku tahu, dia melihat dari pantulan layar laptop. Hari itu aku diminta bantu menyiapkan presentasi di ruang rapat rumah. Cassandra duduk di ujung meja panjang, kemeja putihnya digulung di lengan, rambut diikat tinggi, dan wajahnya fokus banget. Aku berdiri di sebelahnya, bantu nyalain proyektor. "Ray, ini kabelnya gimana sih? Dari kemarin selalu nyangkut," katanya. Nada kesalnya khas orang perfeksionis. Aku jongkok di bawah meja, cari colokan. "Bentar bu, mungkin posisi kabelnya kebalik." "Ya sudah cepat." Saya nggak punya waktu banyak. Aku berusaha tenang, tapi pas berdiri, kepalaku malah nabrak meja. "Aduh!" Cassandra spontan kaget. "Astaga, kamu kenapa?" Aku nyengir sambil pegang kepala. "Nggak apa-apa, cuma sedikit gegar ringan." Dia menghela napas pelan, tapi senyum kecil muncul di ujung bibirnya. "Dasar ceroboh, kalau kamu kerja di kantor pusat, mungkin meja-meja di sana udah rusak semua." Aku tertawa kecil. "Kalau rusak, saya siap ganti bu." "Dengan apa?" "Dengan tenaga dan dedikasi penuh," jawabku cepat, berusaha bercanda. Dia melirik, matanya memancarkan tatapan setengah kesal setengah geli. "Kamu suka bicara berlebihan ya?" "Enggak bu, saya cuma jujur." Cassandra mendenggus lalu menatap layar lagi. Tapi dari ekspresinya, aku bisa lihat pipinya sedikit merah. Beberapa menit kemudian, proyektor menyala. Lampu ruangan redup. Layar besar menampilkan slide pertama. Aku berdiri agak dekat, karena harus bantu mengganti halaman. Dia bersandar di kursi, menatap layar, lalu berkata pelan, "Kamu tahu nggak Ray, sudah lama saya nggak punya asisten yang bisa bikin suasana kantor jadi tidak membosankan." Aku menoleh cepat. "Itu pujian bu," dia menjawab tanpa menatap. "Anggap saja begitu." Suasana hening sesaat. Hanya suara proyektor berdengung pelan. Cassandra memalingkan wajah, lalu menambahkan, "Tapi jangan GR, saya tetap bos kamu." Aku tersenyum kecil. "Iya bos, tapi boleh dong." Bosnya sedikit senyum, biar bawahannya semangat. Dia menatapku, setengah ingin marah, setengah ingin tertawa. "Kamu ini susah ditebak, dan ibu terlalu mudah bikin saya deg-degan," ucapku spontan. Langsung menutup mulut setelah sadar. Cassandra berhenti, menatapku lama, lalu berdiri dan berkata pelan, "Kamu istirahat dulu Ray." Aku mengangguk cepat, menunduk. Tapi sebelum keluar ruangan, aku sempat melihat bayangan di layar proyektor. Cassandra tersenyum kecil, sambil geling-geling kepala. Hari itu aku sadar, semakin dia berusaha terlihat dingin, semakin sulit buatku berpura-pura gak jatuh hati. Sejak pagi, suasana rumah terasa aneh. Bukan karena bocor, bukan karena AC, tapi karena Cassandra. Biasanya dia berangkat pagi, rapat di kantor sampai malam. Tapi hari ini, dia nggak kemana-mana. Dari jam 8, udah 3 kali dia lewat depan ruang tamu, cuma buat cek tanaman. Padahal jelas-jelas nggak suka berkebun. Aku lagi ngepel lantai waktu dia muncul lagi. Kemeja putihnya digulung di lengan, celananya rapi banget. Tapi langkahnya kayak orang nggak punya tujuan. "Ray, kamu udah siram bunga depan?" tanyanya datar. "Udah bu, 2 kali malah." "Oh, ya bagus." Heneng, aku terus ngepel. Tapi entah kenapa, dia nggak pergi. "Bu, ada yang bisa saya bantu lagi?" tanyaku, sopan. Dia menatapku sekilas, lalu berkata pelan, "Kamu kok kaku banget sih? Kalau saya ngomong, santai aja. Kita bukan di rapat direksi." Aku nyengir, "Hehe, iya bu, tapi saya takut salah kata." "Kenapa?" "Takut saya marah lagi." Aku mengangguk cepat. Dia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Bagus, berarti kamu belajar cepat." Aku kira dia bakal pergi, tapi
Tapi enggak, Ray. Tolong ambilkan air dingin di kulkas. Aku ke dapur, ambil gelas, lalu balik ke ruang tamu. Cassandra udah duduk di sofa, menyilangkan kaki, kelihatannya sedang baca email di ponsel. Aku menyerahkan gelasnya. Ini Bu. Dia menerima, lalu menatapku. Kamu ini aneh. Tahu nggak, aku kaget. Aneh gimana Bu? Yah, biasanya orang kalau kerja sama saya suka keringetan. Kamu malah santai banget. Aku menggaruk kepala. Kalau saya keringetan, nanti lantainya licin Bu. Dia menahan tawa. Kamu ada-ada aja ya. Beberapa detik, hening lagi. Lalu tiba-tiba dia berkata tanpa menatapku. Kamu tahu nggak, saya nggak pernah seakrab ini sama karyawan. Aku terdiam. Serius Bu? Iya. Biasanya mereka cuma manggut-manggut, lalu pergi begitu saya selesai bicara. Tapi kamu, entah kenapa, selalu nyaut. Aku menatapnya hati-hati. Itu salah Bu. Dia menatapku balik. Kali ini matanya lembut. Belum tentu. Kami sama-sama diam beberapa detik. Suasana aneh banget. Antara tegang dan nyaman. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Cassandra menatap layar. Wajahnya berubah serius. Aduh, meeting online dimajukan setengah jam, katanya sambil berdiri cepat. Aku spontan menyingkir, biar dia lewat. Tapi saking buru-burunya, tumit sepatunya nyangkut di karpet. Refleks aku menangkapnya sebelum jatuh. Dan lagi-lagi, posisi kami berdua canggung. Cassandra masih di pelukanku. Rambutnya menyentuh bahuku. Wajahnya cuma sejengkal dari mataku. Dia diam. Aku juga diam. Yang kedengaran cuma napas kami berdua dan bunyi jam dinding. Ray, katanya pelan. Ya Bu, turunin tangan kamu. Oh, iya. Maaf Bu. Dia berdiri cepat, merapikan rambutnya yang berantakan. Wajahnya sedikit merah. Saya ke kamar dulu. Jangan ganggu. Oke, siap Bu. Begitu pintunya tertutup, aku bersandar ke dinding sambil menepuk dada. Ya ampun, gumamku. Ini rumah atau ujian jantung? Dan di balik pintu kamar, Cassandra menatap bayangannya di cermin, lalu tersenyum kecil tanpa sadar. Kenapa sih anak itu selalu muncul di saat yang salah? Bisiknya pelan. Hari itu aku sadar satu hal. Kalau dulu aku takut dimarahi, sekarang aku malah takut kalau dia berhenti ngomel. Hari Senin datang dengan suasana kantor yang sibuk. Setelah kejadian di rumah minggu lalu, Cassandra memutuskan semua urusan pribadi dan pekerjaan harus dipisahkan. Ia datang lebih pagi dari biasanya. Rambut disanggul rapi, kemeja putih disetrika sempurna. Ekspresi wajahnya dingin dan fokus seperti CEO sejati. Aku tiba beberapa menit kemudian, membawa map laporan dan 2 cangkir kopi. Selamat pagi Bu. Dia menoleh cepat agak terkejut. Kamu ngapain pagi-pagi udah di sini? Biar sempat bantu rapihin ruangan sebelum meeting jam 9, jawabku. Cassandra menghela napas pelan, berusaha terdengar tegas. Ray, mulai hari ini kamu cukup kerjakan tugas administrasi aja. Gak usah repot ngurus hal pribadi saya. Aku mengangguk. Baik Bu. Tapi saat aku hendak pergi, dia menambahkan pelan. Dan terima kasih untuk kopinya. Aku tersenyum kecil. Saya tahu Ibu gak bisa kerja tanpa 2 teguk pertama. Dia menatapku sekilas, seolah mau marah, tapi sudut bibirnya malah terangkat sedikit. Kamu benar-benar observatif ya. Meeting pagi berjalan lancar. Cassandra memimpin dengan percaya diri, tapi setiap kali matanya tak sengaja bertemu pandanganku di seberang meja. Dia cepat-cepat menunduk ke layar laptop. Beberapa staf lain bahkan mulai saling berbisik pelan. Mungkin heran kenapa CEO mereka jadi sering tersenyum kecil tanpa alasan jelas. Siang harinya, aku mendapati Cassandra berdiri di depan jendela ruangannya, memandang kota dari lantai ke-15. Tangannya memegang cangkir teh, ekspresinya tampak kosong. Bu, semuanya baik-baik aja? Tanyaku hati-hati. Dia menoleh pelan. Kamu pernah nggak, Ray? Punya sesuatu yang kamu tahu nggak? Seharusnya kamu rasakan. Aku berpikir sebentar. Sering Bu, tapi biasanya yang bikin saya ragu justru karena terlalu mikirin seharusnya. Cassandra menatapku. Tatapannya lama dan dalam. Kamu bicara seperti orang yang jauh lebih dewasa dari umurmu. Aku tertawa kecil. Atau mungkin saya cuma sering berurusan dengan bos
yang susah ditebak. Dia mendengus pelan, menahan senyum. Kamu benar-benar tahu cara menjawab, ya? Beberapa detik, hening. Angin dari AC mengibaskan anak rambutnya. Cassandra berkata pelan, Ray, kamu tahu kan? Hubungan antara atasan dan bawahan itu nggak bisa terlalu dekat. Aku mengangguk. Tahu, Bu. Tapi saya pikir dekat bukan berarti salah. Kadang cuma cara kita yang harus hati-hati. Dia menatapku lama, lalu menatap keluar jendela lagi. Hati-hati ya, Ray. Dunia bisnis ini tajam. Satu langkah salah, kamu bisa disalahpahami. Aku tersenyum. Saya nggak takut disalahpahami, Bu. Asal yang salah paham cuma satu orang. Dia menoleh, menatapku lurus. Tapi kali ini tidak dengan tatapan CEO, melainkan tatapan seseorang yang sedang berusaha menutupi rasa yang tumbuh diam-diam. Beberapa menit kemudian, Cassandra menunduk menulis sesuatu di meja kerjanya. Kamu boleh istirahat siang. Dan, Ray, aku berhenti di ambang pintu. Ya, Bu, terima kasih. Udah gak bikin hari Senin terasa seperti Senin. Aku tertawa kecil sambil berjalan keluar. Dan dari balik pintu, Cassandra menyandarkan tubuhnya di kursi, menatap langit kota yang berawan. Dalam hati, ia berbisik, aku CEO, aku harus pakai logika. Tapi kenapa logika kalah terus akhir-akhir ini? Hari itu aku sadar, perasaan itu memang gak bisa diatur lewat jadwal kerja. Bahkan seorang CEO pun gak kebal terhadap detak jantungnya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan cepat, dan rumor di kantor mulai beredar tanpa perlu undangan. Entah dari siapa asalnya, tapi orang-orang mulai membicarakan sesuatu yang seharusnya cuma aku dan Cassandra yang tahu, kedekatan kami. Suatu siang, aku baru saja selesai mengantarkan berkas ke ruang direksi. Di lorong panjang itu, dua staf wanita berbisik pelan sambil menatap ke arahku. Itu asistennya Bu Cassandra kan? Iya. Katanya sih, sekarang hampir tiap hari makan siang bareng. Serius? Gila, bos kita tuh CEO loh. Gimana bisa jatuh ke karyawan biasa? Aku pura-pura gak dengar, tapi jujur rasanya gak nyaman. Aku tahu Cassandra orang kuat, tapi dunia kantor bisa jauh lebih kejam dari yang terlihat. Sore itu, Cassandra memanggilku ke ruangannya. Begitu aku masuk, suasananya sunyi. Hanya suara jam dinding berdetak dan cahaya matahari yang masuk dari jendela besar. Ray, katanya pelan, tanpa menatapku. Kamu dengar gosip di kantor? Aku mengangguk. Dengar, Bu. Tapi saya nggak peduli. Dia mendesah panjang. Saya harus peduli, karena kalau saya diam, artinya saya membiarkan orang menilai seenaknya. Aku menatapnya. Kalau saya boleh jujur, Bu, biar aja mereka menilai. Yang tahu, kenyataannya cuma kita. Cassandra terdiam lama, lalu menatapku. Kali ini matanya lembut. Kamu tahu nggak, kenapa kamu bikin saya bingung? Aku tersenyum kecil. Karena saya suka ngomong seenaknya. Dia menggeleng. Karena kamu nggak takut sama saya. Semua orang di kantor ini tunduk, tapi kamu tetap jadi diri kamu. Aku menunduk. Saya cuma pengen kerja dengan hati, Bu. Nggak lebih. Suasana hening sejenak. Lalu pintu terbuka. Seorang pria tinggi masuk, Pak Leonard. Rekan bisnis lama Cassandra. Jasnya rapi, senyumnya kaku. Oh, maaf. Saya mengganggu, katanya dengan nada sopan, tapi matanya penuh tanya. Cassandra berdiri. Tidak, Leonard. Ini hanya urusan kantor. Matanya melirikku singkat, sebelum menatap Cassandra lagi. Kamu tahu kan? Gosip di luar sana bisa bahaya buat reputasi perusahaan. Nada bicaranya terdengar seperti peringatan halus. Cassandra menahan napas. Saya tahu batas profesional, Leonard. Kamu nggak perlu khawatir. Leonard tersenyum tipis. Semoga begitu. Ia menepuk bahuku pelan sebelum pergi. Begitu pintu tertutup, Cassandra langsung duduk lagi. Wajahnya tegang. Lihat, ini baru awal, katanya lirih. Aku melangkah pelan, mendekat. Bu, saya nggak mau jadi beban buat ibu. Kalau perlu, saya bisa minta pindah divisi. Dia menatapku cepat. Matanya langsung berubah. Jangan berani ngomong kayak gitu. Aku terdiam. Cassandra menatapku lama. Suaranya rendah tapi tegas. Saya bisa atasi tekanan bisnis, tapi saya nggak siap kehilangan orang yang bikin hari saya terasa hidup. Aku nggak tahu harus jawab apa. Suasana hening, tapi hangat. Cahaya sore memantul di matanya.
membuatnya tampak lebih lembut dari biasanya. Akhirnya aku hanya berkata pelan, "Kalau begitu, saya tetap di sini, Bu. Selama Ibu masih butuh saya." Cassandra tersenyum kecil. Kali ini tanpa kepura-puraan, bukan cuma butuh, Ray. Kadang saya pikir, kamu alasan saya masih kuat setiap pagi. Saat aku keluar dari ruangan, langkahku terasa ringan, tapi hati berdebar. Dunia boleh bicara apa saja, tapi di balik semua rumor dan jabatan, ada dua orang yang sedang berjuang melawan hal yang sama. Perasaan yang tumbuh di tempat yang seharusnya dilarang, tapi terlalu nyata untuk diingkari. Hujan turun sejak pagi, membasahi jendela besar kantor Cassandra yang terletak di lantai paling atas gedung. Langit gelap, petir sesekali menyambar jauh di luar sana. Suasana yang biasanya sibuk, terasa lebih sunyi dari biasanya. Cassandra duduk di balik meja kaca, menatap layar laptop yang penuh laporan, tapi matanya tidak fokus. Aku mengetuk pintu pelan. "Masuk," katanya tanpa menoleh. Aku membawa secangkir teh hangat, aroma melatinya mengisi ruangan. "Saya pikir Ibu butuh sesuatu yang bisa nenangin," ucapku sambil menaruhnya di meja. Dia menatap cangkir itu, lalu menatapku sebentar. "Ray, kamu gak perlu terlalu perhatian kayak gini. Nanti orang-orang makin salah paham." Aku tersenyum kecil. "Kalau yang saya lakuin salah, saya berhenti, Bu. Tapi kalau cuma perhatian sebagai manusia, apa itu juga dilarang?" Cassandra menghela napas. "Kamu ini selalu punya jawaban. Kalau saya nggak jawab, nanti Ibu pikir saya takut." Dia menatapku lama, lalu tersenyum samar. "Dan kamu memang nggak takut?" Aku menggeleng. "Takut, Bu. Tapi bukan sama Ibu, sama pikiran orang yang gak ngerti." Hening beberapa detik, suara hujan makin deras. Cassandra berdiri, berjalan ke arah jendela besar, memandangi kota yang basah di bawah sana. "Ray, kamu tahu, selama ini hidup saya cuma tentang target, investor, dan angka. Tapi sejak kamu datang, saya mulai kehilangan fokus." Aku melangkah pelan mendekat, berdiri beberapa langkah di belakangnya. Mungkin karena Ibu mulai inget gimana rasanya jadi manusia, bukan mesin kerja. Dia menoleh pelan. "Kalimat itu berani sekali diucapkan ke bos kamu." Aku tersenyum. "Tapi saya tahu bos saya orangnya jujur, jadi saya berani." Cassandra tertawa kecil. Tapi tawa itu cepat berubah jadi helaan napas panjang. "Leonard datang pagi ini. Dia bilang direksi mulai menanyakan hubungan kita." Aku menatapnya serius. "Kalau Ibu mau, saya bisa mengundurkan diri, biar semuanya tenang." Dia langsung menatapku cepat. "Jangan," suaranya pelan, tapi tegas. "Kalau kamu pergi, justru mereka menang." Lanjutnya, suaranya sedikit bergetar. "Saya sudah terlalu lama biarin orang lain ngatur hidup saya. Kali ini, saya nggak mau." Aku terdiam, menatapnya dengan rasa hormat sekaligus kagum. "Ibu nggak harus ngelawan dunia buat saya," kataku pelan. Dia mendekat, berdiri hanya sejengkal dariku. "Saya nggak melawan dunia, Re. Saya cuma berusaha jujur sama diri saya sendiri." Suara hujan masih terdengar, tapi di antara kami, terasa hening yang panjang. Aku menunduk sedikit, mencoba menjaga batas. "Saya cuma asisten biasa, Bu." Dia tersenyum tipis. "Mungkin, tapi buat saya, kamu orang yang bikin semua hal yang rumit jadi sederhana." Telepon di mejanya berdering tiba-tiba, memecah momen itu. Cassandra menoleh cepat, mengangkatnya. "Iya, saya akan segera ke ruang rapat," katanya singkat, lalu menutup telepon. Dia menatapku lagi. "Nanti sore, tunggu saya di taman belakang gedung. Ada hal yang harus saya bicarakan." Aku mengangguk. "Baik, Bu." Saat aku keluar dari ruangannya, langkahku berat, tapi hati penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya ingin dia bicarakan nanti sore? Dan kenapa? Entah kenapa, aku merasa kalau mulai hari ini, hidup kami berdua gak akan sama lagi. Suara hujan masih terdengar, tapi di antara kami terasa hening yang panjang. Aku menunduk sedikit, mencoba menjaga batas. "Saya cuma asisten biasa, Bu." Dia tersenyum tipis. "Mungkin, tapi buat saya, kamu orang yang bikin semua hal yang rumit jadi sederhana." Telepon di mejanya berdering tiba-tiba, memecah momen itu. Cassandra menoleh cepat, mengangkatnya. "Iya, saya akan segera ke ruang rapat.
katanya singkat, lalu menutup telepon. Dia menatapku lagi. Nanti sore, tunggu saya di taman belakang gedung. Ada hal yang harus saya bicarakan. Aku mengangguk. Baik, Bu. Saat aku keluar dari ruangannya, langkahku berat. Tapi hati penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya ingin dia bicarakan nanti sore? Dan kenapa? Entah kenapa. Aku merasa kalau mulai hari ini, hidup kami berdua nggak akan sama lagi. Sore itu langit terlihat sendu, hujan sudah reda, tapi sisa rintiknya masih menetes dari ujung daun. Taman belakang kantor sepi, hanya suara air dari pancuran kecil yang mengalir pelan. Aku berdiri di dekat bangku panjang, menatap kota yang berkilau karena jalanan basah. Angin sore membawa aroma tanah lembab dan wangi bunga yang baru mekar. Aku menatap jam di pergelangan tangan pukul 5:10. Cassandra belum datang. Entah kenapa, dadaku terasa sesak, seperti sedang menunggu sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Beberapa menit kemudian, langkah sepatu tinggi terdengar mendekat. Aku menoleh. Cassandra berjalan pelan, melewati jalan setapak yang basah. Kali ini ia tidak memakai jas kerja, hanya blus biru tua dan celana panjang hitam sederhana. Rambutnya dibiarkan terurai, sedikit berantakan tertiup angin. Maaf, aku terlambat, katanya pelan sambil duduk di bangku seberangku. Aku tersenyum. Gak apa-apa, Bu. Saya pikir ibu batal. Dia menatapku sebentar, lalu menggeleng. Saya gak pernah batal kalau sudah janji. Beberapa detik, hening. Kami hanya mendengar suara air dari pancuran kecil dan angin yang lewat pelan di sela pohon. Cassandra bersandar, lalu berkata pelan, Ray, saya sudah lama hidup dalam dunia yang penuh aturan. Dunia yang menilai seseorang dari jabatan dan gelar. Tapi, sejak kamu datang, saya mulai belajar hal yang aneh. Aku menatapnya. Aneh gimana, Bu? Bahwa ternyata perhatian kecil lebih kuat dari rapat besar, dan senyum jujur bisa lebih meyakinkan dari presentasi 100 slide. Aku terdiam. Dia menatapku dengan mata yang tenang tapi dalam. Kamu tahu, Ray, saya ini CO, tapi sering lupa gimana rasanya bahagia. Lucu ya? Saya punya segalanya kecuali ketenangan yang selalu kamu bawa setiap pagi. Aku menelan ludah pelan. Saya cuma berusaha jadi orang yang berguna, Bu. Dia menggeleng kecil. Kamu bukan cuma berguna, Ray. Kamu penting. Aku nggak tahu harus jawab apa. Hujan kembali turun rintik-rintik, menimbulkan suara lembut di atas daun. Cassandra berdiri, menatap langit, lalu berkata pelan, kalau dunia ini cuma soal logika, mungkin saya udah berhenti di titik ini. Tapi ternyata hati manusia nggak bisa disetir kayak perusahaan. Dia menoleh padaku lagi. Saya tahu hubungan ini rumit. Tapi kalau harus memilih antara mempertahankan citra dan mempertahankan orang yang bikin saya hidup lagi, ia berhenti sejenak, menarik napas. Saya pilih yang kedua. Aku berdiri perlahan. Bu Cassandra. Dia tersenyum kecil, untuk pertama kalinya tanpa perisai apapun di wajahnya. Kamu selalu manggil saya Bu. Sekali aja panggil nama saya. Aku menatapnya, ragu, lalu berkata pelan, Cassandra. Senyumnya makin lebar. Nah, begitu rasanya lebih manusiawi. Kami berdiri dalam diam, hanya ditemani rintik hujan yang mulai menipis. Cassandra berkata lirih, saya nggak tahu apa yang terjadi besok, tapi malam ini saya cuma pengen jujur. Aku menatap matanya, lalu mengangguk pelan. Saya juga, Cassandra. Dari awal, saya nggak pernah niat lebih dari pekerjaan ini. Tapi, entah kenapa, setiap kali ibu marah, saya malah pengen bertahan. Dia tertawa kecil. Berarti, kamu sama parahnya kayak saya. Kami tertawa pelan di bawah hujan sore yang hangat itu. Bukan tawa yang riuh, tapi tawa dua orang yang akhirnya berhenti berpura-pura kuat. Di kejauhan, cahaya lampu jalan mulai menyala, memantul di genangan air. Cassandra menatapku terakhir kali sebelum berkata, mulai besok, biar orang bilang apapun, kita tetap kerja seperti biasa. Tapi kali ini, saya nggak mau pura-pura nggak peduli. Aku mengangguk. Saya juga nggak akan pura-pura nggak sayang. Dia menunduk sebentar, lalu berjalan pergi dengan langkah tenang. Aku menatap punggungnya sampai hilang di balik pintu kaca. Dan di bawah hujan yang kembali turun pelan, aku sadar cinta bisa datang di tempat paling tak terduga. Bahkan di antara laporan, rapat,
dan tanggung jawab yang terlalu berat untuk satu hati. Tapi kalau datangnya tulus, dunia yang kaku pun bisa terasa hangat. Hari itu, hujan berhenti, tepat saat langit mulai memerah. Seolah ikut lega melihat dua orang akhirnya jujur pada diri sendiri.